manajemen waktu bersih rumah bagi ibu pekerja dan berdagang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, rasanya kok kayak lagi ikut lomba lari maraton tapi sambil goreng bakwan ya kalau melihat fenomena ibu-ibu zaman sekarang yang super sibuk kerja. Kantoran plus nyambi jualan online demi pundi-pundi tabungan keluarga. Apalagi belakangan ini, biaya hidup makin melejit. Bikin kita harus putar otak 2 kali lipat sampai rasanya isi kepala sudah mirip kabel semrawut di tiang listrik depan gang. Manajemen waktu bersih rumah bagi ibu pekerja dan berdagang itu bukan cuma soal sapu pel, tapi soal harga diri supaya rumah tidak terlihat seperti kapal pecah yang baru saja dihantam badai tornado. Sebuah artikel dari portal Gaya Hidup Modern menyebutkan bahwa stres pada ibu bekerja seringkali bersumber dari rumah yang berantakan, karena otak manusia cenderung sulit fokus kalau melihat tumpukan baju kotor setinggi Gunung Semeru. Penting banget nih kita bahas ini, supaya mental kita tetap stabil dan tidak gampang meledak kayak tabung gas 3 kilo waktu melihat suami asyik main game, sementara debu di kolong meja sudah bisa dipakai buat menanam singkong. Sebenarnya rahasia utamanya ada pada psikologi ibu pekerja dan berdagang yang sering terjebak rasa bersalah karena merasa tidak bisa jadi Wonder Woman yang sempurna di semua bidang. Kita harus sadar kalau kita itu manusia biasa, bukan robot canggih yang punya baterai nuklir. Jadi kalau rumah agak berdebu sedikit ya tidak apa-apa, asalkan anak-anak tidak tertukar sama anak tetangga. Psikologi yang sehat dimulai dengan menurunkan standar ekspektasi. Misalnya kalau lantai belum bisa buat ngaca, ya minimal kaki tidak nempel pasir pas jalan dari kamar mandi ke dapur. Kita sering merasa gagal kalau melihat postingan selebgram yang rumahnya selalu estetik tanpa debu sedikit pun. Padahal mungkin saja di balik layar mereka punya asisten yang jumlahnya 1 batalion atau tumpukan barangnya cuma digeser ke sudut yang tidak kena kamera. Cobalah buat berdamai dengan diri sendiri. Duduk sebentar, walau cuma beberapa menit di tengah rumah yang masih berantakan, cucian yang belum dilipat, dan kepala yang rasanya tidak pernah benar-benar istirahat. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi dada, lalu hembuskan perlahan sambil berkata dalam hati, "Saya ini hebat." Karena tidak semua orang mampu menjalani hari seperti yang kamu jalani sekarang. Tidak mudah menjadi seseorang yang harus memikirkan banyak hal sekaligus mencari uang, menahan lelah, menyimpan cemas, lalu tetap berdiri di dapur, memastikan ada nasi matang di meja makan, supaya semua orang di rumah bisa makan dengan tenang. Kadang kita terlalu sibuk merasa kurang, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya luar biasa. Padahal, setiap pagi kamu bangun dan terus berjalan, itu saja sudah bentuk keberanian. Kamu mungkin lelah, mungkin pernah menangis diam-diam, mungkin pernah merasa gagal karena rumah belum serapi yang diinginkan atau hidup belum semewah orang lain. Tapi lihatlah lagi dirimu. Di tengah segala tekanan, kamu tetap berusaha, tetap bekerja, tetap memikirkan kebutuhan keluarga, tetap memastikan lampu rumah menyala, dan dapur tetap hidup. Itu bukan hal kecil. Jadi, tarik napas sekali lagi, lalu hembuskan perlahan sambil berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik dan itu patut dihargai." Masuk ke metode manajemen waktu, coba pakai cara blokir waktu yang sangat praktis supaya kita tidak mendadak pingsan melihat daftar tugas yang panjangnya melebihi antrean sembako murah. Bagilah waktu dalam durasi 15 menit saja untuk satu jenis pekerjaan. Contohnya 15 menit pertama fokus balas chat pelanggan dagangan, lalu 15 menit berikutnya gerak cepat menyikat kamar mandi. Jangan mencoba multitasking berlebihan, seperti masak sayur lodeh sambil membalas komplain pembeli dan mencuci baju.
Karena hasilnya nanti, lodehnya gosong, pembelinya emosi, dan baju malah jadi biru semua karena kelupaan memisahkan kaos kaki baru. Fokus pada satu tugas kecil dalam satu waktu itu jauh lebih efektif daripada merasa mengerjakan semuanya. Tapi sebenarnya cuma mutar-mutar tidak jelas di tengah ruangan sambil pegang kemoceng. Konsistensi kecil setiap hari jauh lebih baik daripada kita memaksakan diri kerja bakti sendirian seharian penuh di hari Minggu sampai badan rasanya mau copot semua dari engselnya. Metode bersih-bersih praktis yang paling ampuh adalah sistem cicil tanpa tapi, alias jangan pernah biarkan barang nganggur lebih dari 2 menit kalau posisinya salah tempat. Kalau habis pakai gelas, langsung cuci saat itu juga. Jangan ditumpuk sampai membentuk formasi piramida di wastafel yang bikin malas melihatnya. Contoh nyata lainnya adalah sediakan satu keranjang besar di ruang tengah untuk menampung mainan anak atau barang yang berserakan sementara. Jadi kalau ada tamu mendadak datang, kita tinggal masukkan semuanya ke situ, lalu sembunyikan di balik pintu. Gunakan alat tempur yang memudahkan, seperti penyedot debu otomatis atau pel yang tidak perlu diperas pakai tangan, supaya kuku cantik kita tetap terjaga dan tidak berubah jadi kasar, seperti parutan kelapa. Membiasakan anggota keluarga lain untuk menaruh baju kotor langsung ke mesin cuci juga sangat membantu mengurangi beban kerja kita. Jadi, tidak ada lagi drama mencari kaos kaki sebelah kiri yang hilang entah kemana. Sebagai kesimpulan, kunci utama mengelola rumah di tengah kesibukan mencari nafkah adalah keseimbangan antara ketegasan jadwal dan kelembutan hati pada diri sendiri. Manajemen waktu yang baik bukan berarti rumah harus selalu kinclong seperti hotel bintang 5 setiap saat. Tapi bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Mari kita bangun optimisme bahwa kita pasti bisa melewati hari-hari sibuk ini dengan senyuman. Meski terkadang rambut sedikit acak-acakan, mirip singa yang baru bangun tidur. Fokuslah pada kemajuan kecil yang sudah kita capai hari ini. Seperti sukses melipat satu keranjang baju tanpa tertidur di tengah jalan, atau berhasil jualan barang tanpa ada komplain dari pelanggan. Ingat ya bun, rumah yang bahagia itu asalnya dari ibu yang bahagia dan cukup istirahat. Bukan dari lantai yang saking licinnya sampai lalat pun terpeleset saat mau mendarat. Jadi jangan lupa beri apresiasi pada diri sendiri, mungkin dengan seblak pedas atau sekadar duduk diam tanpa gangguan selama 10 menit demi menjaga kewarasan kita semua. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.